Kakek Ki, Dr. Jiang, bagaimana sebenarnya kondisi Siki? Untuk saat ini, kita harus mencoba segala cara. Sekretaris Du, temukan orang dalam 2 minggu. Atur pernikahan Siki dengannya. Ya. Orang tuaku memaksaku menikahi seorang vegetal. Bahkan memaksaku masuk menjadi menantu. Kalian gila ya? Ayah, katakan sesuatu. Bagaimana bisa memaksa anak kami menikahi seorang vegetal? Ini sama saja dengan memutuskan garis keturunan keluarga kami. Benar ayah. Keluarga Ling berkuasa di ibu kota. Bukan keluarga kami. Bisa menantang mereka. Memaksaku menikahi seorang vegetal. Ini sama saja membuatku menjadi bahan tertawaan di kalangan atas ibu kota. Oh ya benar. Anak dari pembantu kita, Bulim. Sama dengan akuan kita. Lahir di tahun, bulan, dan hari yang sama. Lebih baik kita ganti akuan dengan dia. Itu ide yang bagus. Cuma takut keluarga Ling tahu. Kalau kau tidak bicara, aku juga tidak. Mana mungkin dia tahu. Panggil Lim Ming ke sini. Tuan memanggilku? Lim Ming, usiamu sudah tidak muda lagi, kan? Tuan, aku lihat kau sudah carikan jodoh yang bagus untukmu. Asalkan kau menggantikan akuan menikah masuk keluarga Enyu nanti. Kekayaan dan kemewahan akan kau nikmati tanpa henti. Menikah masuk, Tuan. Ibuku hanya punya aku satu anak laki-laki. Jangan kau lupa, dulu ketika kalian berdua, ibu dan anak, sedang tidak punya rumah, kamilah yang baik hati menampung kalian. Sekarang saatnya kau balas budi. Mau tidak mau, kau harus menikah. Kok tiba-tiba harus menikah? Itu pun jadi menantu masuk. Ibu yang menyusahkanmu. Ibu, ibu jangan khawatir. Kubawa menantumu untuk menjenguk ibu. Tuan Xia, silakan. Jangan sampai lewat waktu baik. Oh ya, urusan menggantikanku jadi menantu masuk. Lebih baik kau urus perutku. Kalau tidak, ibumu akan menunggu mati. Kalian sebaiknya menepati janji. Jika sesuatu terjadi pada ibuku, aku tidak mau anak laki-laki. Anak laki-laki. Memang pantas keluarga terkemuka di ibu kota. Etern memang pantas keluarga terkemuka di ibu kota 86. Etern benar-benar kaya 980. Etern sudah menunggu lama. Ini undangan. Etern. Etern. Kamu pasti Emusiki. Istriku. Aku Sue Zikuan si bodoh itu. Yang enak-enak tidak mau. Menantu keluarga Ling tidak jadi. Malah memaksaku menggantikannya masuk nikah. Ternyata putri sulung keluarga Ling adalah seorang vegetatif. Nona Ling sudah terbaring begitu lama. Hampir seperti dewa. Istri yang koma ini ternyata bagus. Tak perlu berpura-pura jadi suami istri yang hormat menghormati. Juga tak punya sifat manja putri majikan. Apalagi sampai harus bertengkar. Inilah yang disebut naik jabatan, kaya raya, mati istri. Kau pasti cekuan ya? Bapak adalah leluhurmu? Kenapa masih dipanggil leluhur Ling? Sudah masuk keluarga Ling kok. Mulai sekarang panggil saja aku kakek. 2 tahun lalu, Siki mengalami kecelakaan mobil. Sampai sekarang masih koma tak sadarkan diri. Sudah genap 2 tahun lamanya. Orang baik pasti dilindungi surga. Aku percaya Siki akan selamat dari bahaya ini. Sudah terbaring 2 tahun tanpa tanda-tanda siuman. Dokter juga bilang, kemungkinannya untuk siuman sangat tipis. Ayah tahu. Kamu masih muda, menikahi seorang vegetatif, sungguh. Di dalam sini ada 100 juta. Anggap saja ini uang saku bulan ini.
Ini hadiah perkenalan untukmu. Aku tahu anak muda suka main mobil. Aku suruh mereka beli beberapa. Ini Lamborghini. Semuanya baru saja diambil. Sama jam-jam ini. Patek Philippe, Rolex. Kalau kamu tidak suka, nanti aku ajak kamu pilih sendiri. Barang-barang ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Menjadi menantu keluarga Ling tidak boleh membuatmu menderita. Kakek tua sudah tahu segalanya. Hari ini adalah hari bahagia kalian. Aku tidak akan mengganggu lagi. Sin. Pantas saja ditunjuk sebagai penerus keluarga Ling. Bahkan jika dia menjadi vegetatif, kakek Ling tetap mengatur pernikahan ini. Bahkan masih memperlakukan aku dengan baik. Sayang, meskipun kau dalam keadaan koma, tenang saja. Aku pasti akan merawatmu dengan baik. Sayang, hari ini giliranku untuk memandikanmu. Koma. Seharusnya tidak apa-apa kan? Nona MU menyiram cairan nutrisi Yunian. Kulitmu masih tetap halus dan mulus. Kulitmu masih tetap halus dan mulus. Kulitmu masih tetap halus dan mulus. Kulitmu masih sangat halus dan mulus. Saat kau sadar, pasti banyak yang mengejarmu. Tidak bisa, dia itu pasien koma. Masakan kau manfaatkan keadaannya? Punya niat buruk padanya. Sayang. Berbaring saja dengan tenang. Jangan ribut, jangan khawatir. Sebenarnya juga cukup baik. Tidurlah dengan nyenyak. Sayang. Tuan Xia, kenapa kamu tidur di sofa? Kamu datang pas sekali. Tolong tarik selimutku sedikit. Aku menikah dengan Nona Lim. Tanpa persetujuannya. Dia memang dalam keadaan koma. Tapi aku sadar sepenuhnya. Sebagai suami, aku harus menghormati istriku. Zaman sekarang ini, pria baik sepertimu, sudah sangat langka. Ini namanya prinsip apa? Ini adalah batasan dasar sebagai manusia. Baiklah, kalian istirahat saja dulu. Sayang, selamat malam. Apa? Dia dengan sukarela tidur terpisah dari Siki. Sebagai suami harus menghormati istrinya sendiri. Ini juga batasan dasarnya sebagai manusia. Bagus. Cikuan itu anak yang baik. Aku tidak salah menilainya. Aduh, keluarga Ling bukan. Asalkan Cekuen mau menikah masuk. Tujuan Longteng Group. Ia diserahkan ke keluarga kita. Sudah hampir seminggu. Kok belum ada perkembangan sedikit pun? Iya, betul. Si Liming itu, di luar berlagak baik dan sopan. Tapi di dalam hati, siapa tahu betapa dendamnya dia pada kita. Orang rendahan macam ini, matanya langsung silau melihat uang. Dia tidak akan berani pada kami. Damai? Apa itu? Beraninya dia. Jika dia berani membocorkannya. Ibunya yang sakit parah itu. Tunggu saja sampai mati sakit. Benar sekali. Keluarga Ling adalah keluarga super kaya. Keluarga Ling adalah keluarga super kaya. Jika mereka sampai tahu, anak yang kita ambil menggantikan posisi si Kuan. Keluarga kita, keluarga Xie, tamat riwayatnya. Aduh, ini harus gimana dong? Akuan, telepon dan tanya Tiffen. Soal proyek yang dia janji ke keluarga kita. Ingatkan dia, dilarang keras datang ke sini.
Liming, beraninya kau tidak angkat teleponku. Ada apa? Kalau tidak ada urusan, aku tutup saja. Aku peringatkan kamu. Jaga mulutmu baik-baik. Kalau sampai keluarga Ling tahu soal kamu yang menggantikanku masuk keluarga mereka, ibumu yang sakit paru-paru itu, tunggulah saja kematianmu. Tuan Muda Sud. Aku sudah setuju untuk menikah masuk. Apalagi yang kau mau? Waktu bicara soal pernikahan masuk dulu. Keluarga Ling berjanji pada keluarga kami. Soal proyek Longteng International. Ayahku menyuruhku menanyaimu. Kenapa sampai sekarang belum ada tindakan? Aku setuju untuk menikah masuk. Tapi aku tak pernah berjanji memberimu proyek apapun. Budaya baik keluarga Musia. Sudah kulunasi semuanya. Mengenai urusan kalian sendiri. Kalian sendiri yang nego dengan keluarga Ling. Tidak ada hubungan denganku. Kamu sengaja, ya? Kamu masih mendendam padaku. Itu Yao Qianqian MU, kan? Aku tahu, aku tahu. Yao Qianqian adalah cinta pertamamu. Waktu itu kalian mau menikah. Tapi sayangnya kamu tak semakmur aku. Kamu tidak lebih baik dariku. Dia tidak tertarik padamu. Urusan ini kok bisa-bisanya disalahkan ke aku? Barang jelek begitu malah kau anggap harta. Bagaimana bisa menyalahkanmu? Aku kasihan sama kamu, tidak mungkin menyalahkanmu. Kamu. Silakan masuk. Tuan Sio punya waktu. Tuan tua ingin berbicara denganmu. Baik. Tuan tua, Anda mencari saya? Ini dia. Ini. Aku akan suruh orang atur kerja untukmu. Kamu pilih saja. Lihat suka yang mana. Kepala Divisi Pemasaran. Kepala Divisi Penjualan. Sesuai dengan kebijakan operasi dan model bisnis Dewan Direksi, dan bertanggung jawab atas manajemen menyeluruh operasi harian perusahaan, serta inovasi teknologi di bidang AI dan rekonstruksi dasar siri oleh Presiden Eks-Presiden Direktur Perusahaan AI. Apa yang mau Anda? Ji Quen. Siki adalah penerus yang kubimbing langsung. Kemungkinan bangun setelah terbaring 2 tahun. Sangat tipis sekali. Memang sudah harus diserahkan padamu. Kakek. Aku tidak tertarik urusan bisnis. Aset keluarga MU tak ternilai harganya. Kamu sama sekali tidak tertarik? Surat penunjukan ini. Tapi banyak orang yang menginginkannya. Pekerjaannya memang bagus. Tapi aku ini palsu. Begitu mulai kerja pasti ketahuan. Apalagi pepatah lama opa dulu. Mau memakai mahkota, harus sanggup menanggung bebannya. Leherku masih terlalu lemah. Kalau dipaksa memakai mahkota berat itu di kepala, hanya akan membuatku tertekan sampai mati. Lebih baik aku mulai dari bawah saja. Bagus. Tidak gegabah atau gelisah. Tenang dan terkendali, baru bisa bertahan lama. Keluarga MU punya kamu. Bahkan jika Siki tidak bisa sadarkan diri, aku di alam baka pun akan. Akhirnya bisa tenang. Kakek, jangan begini. Kalau begitu, aku tidak memaksamu. Kok ada telepon kerja? Pergilah, aku tidak menahanmu. Kakek, aku pergi dulu. Mana orangnya? Kok hilang? Di mana nona besar? Ji Quen. Meski kita belum lama kenal, bagaimanapun kita pernah suami istri. Cikuan itu, kakek, Siki terbaring di tempat tidur selama 2 tahun. Terus-menerus menerima infus nutrisi. Bagi siapapun ini adalah siksaan. Mungkin lebih baik dia pergi seperti ini. Ini juga bisa disebut pembebasan. Tuan Muda Sue, kau sedang apa? Dia menyampaikan turut berduka cita. Naik pangkat, jadi kaya, istri sialan. Maaf ya, maaf sudah mengecewakanmu. Aku tidak mati. Kamu melihat semuanya. Aku ini orang koma, bukan orang mati. Orang koma, seharusnya tidak apa-apa kan? Terima kasih banyak. Sama-sama. Ini sudah kewajibanku sebagai istri. Soalnya aku harus memerankan dengan baik seorang istri yang pendiam dan lembut. Bukan. Itu. Aku tadinya mengira Siki tidak suka pada pria ini. Ternyata kekhawatiranku tidak perlu mengenali sifat nona besar. Kalau dia benar-benar tidak suka,
Pasti sudah diusirnya. Aku lihat kalian berdua. Rupanya sangat akur. Aku juga jadi lega. Ayo makan. Kakek sengaja malam ini memesan koki. Siki. Tak lama setelah Zikuan menikah masuk, kamu bangun. Keluarga Ling dapat 2 rezeki sekaligus. Nanti kita cari hari baik. Untuk kamu dan Zikuan. Adakan ulang pernikahan. Pernikahan kamu dan Zikuan. Harus sangat meriah. Urusan pernikahan, bicara nanti saja. Aku baru bangun. Masih banyak urusan di kantor. Juga tidak tahu Nona Liling. Kapan bangunnya? Aku yang memandikannya. Dia tahu tidak. Jikuan. Apa masakannya tidak sesuai selera? Oh, kakek. Masa sih? Aku suka semua masakan ini. Kakek memasaknya sesuai selera kalian berdua. Ini dimasak oleh koki bintang Michelin. Siki, cepat bangun. Biar suamimu menikmati hidangannya. Jangan manja-manja lagi. Aku sendiri saja. Kok cuma makan nasi terus? Sayurannya dimakan dong. Sayang, buka mulut. Lagi melamun apa? Makanlah. Makasih, sayang. Melihat kalian begitu mesra. Aku jadi lega. Cikuan, saat kau koma dulu. Dia sangat merawatmu. Usiamu sudah tidak muda lagi. Sudah waktunya punya keturunan. Kakek Siki. Aku sudah selesai makan. Cikuan itu anak baik. Kin. Tidak gegabah. Untukmu. Aku juga selalu memberikan perhatian lebih. Setelah kakek meninggal nanti. Keluarga Ling. Hanya akan bergantung pada kalian berdua. Keluarga Ling sudah ada aku. Sue Zikuan ini. Dia itu bajingan yang hanya tergila-gila pada kecantikan. Apa yang dia tahu tentang mengelola perusahaan? Jangan sampai kamu tertipu oleh penampilannya yang tampak jujur. Kakek tidak pernah salah menilai orang. Dia itu Ju Zichai. Tapi aku tahu kau bukan tipe orang seperti itu. Aku hampir saja percaya. Wajahmu sangat cantik. Tubuhmu juga sangat bagus. Sebagai pria normal, wajar kalau aku ada reaksi. Itu tidak aneh. Tenang saja. Batas dasar sebagai manusia. Masih kumiliki. Sebelum kau mengangguk setuju. Aku tak akan menyentuhmu. Selama ini kamu tidur di sofa terus? Memangnya kenapa? Ternyata kakek tidak salah. Aku benar-benar merindukannya. Aku harus minta maaf padanya. Aku tidur dulu, selamat malam. Nona besar ini. Bukan orang yang mudah diajak bergaul. Jika dia tahu aku adalah penggantinya. Wah, perjalanan masih panjang. Wah, perjalanan masih panjang. Wah, perjalanan masih panjang. Kamu kan bukan belajar manajemen bisnis. Kok masih gambar-gambar arsitektur seperti ini? Hobi pribadi. Di dalam negeri banyak sekali. Orang yang mengklaim diri sebagai arsitek desain top. Banyak kali. Bahkan fungsi dasar arsitektur saja tidak bisa dipenuhi. Kalau tidak begitu, ia mengambil. Meninggalkan yang utama mengejar yang tambahan. Kamu hanya sebagai hobi pribadi. Tapi bisa mendesain karya seperti ini.
Terima kasih. Tapi, otot dadamu cukup berisi ya. Sun Jikuan. Kok ada orang seperti ini? Lihat apa? Ini fokus banget. Ini karya master siapa ya? Master apa? Gambar Sun Jikuan. Atau ini cuma hobi pribadinya? Waktu itu sudah disiapkan banyak hal. Dia sama sekali tidak tertarik. Sepertinya salah pilih profesi. Ada juga banyak perusahaan desain arsitektur. Mungkin lain kali aku ajak dia lihat-lihat. Dia pasti akan tertarik. Kakek duluan ke ruang baca. Ya. Lin Ming. Tolong carikan informasi tentang seseorang. Namanya Lin Ming. Hari ini aku butuh semua datanya. Pak Lin, data yang Tuan minta sudah ditemukan. Nama aslinya adalah Lin Ming. Bukan Sue Zikuan. Setiap kali aku mulai berpikir lebih baik tentang kamu. Kamu selalu punya kejutan lebih besar untukku. Lin Ming, baik sekali kamu. Kali ini aku ingin lihat bagaimana kamu menjelaskannya. Zikuan. Bagaimana perusahaan ini? Yang lain tidak bagus. Lingkungan perusahaan barunya cukup baik. Lagi pula, tunjangan karyawannya juga cukup bagus. Dasar bocah, kakek memberikan perusahaan ini untukmu. Perusahaan ini masih baru mulai. Sedikit orangnya. Gampang dikelola. Gampang dikelola. Meski sedikit orangnya. Tapi setiap orang adalah elit di antara yang elit. Dengan kemampuanmu. Nanti juga bisa. Kakek percaya kok. Pasti akan sukses. Jangan mengeluh perusahaan kecil. Ingin memberimu yang besar. Tidak usah, kakek. Yang ini sudah cukup. Mulai hari ini, perusahaan ini akan menjadi milikmu. Kapan kamu datang? Aku kan tidak akan memakanmu. Kenapa kamu begitu ketakutan? Atau jangan-jangan hatimu memang ada rasa bersalah? Masakan ada hantu dalam hatiku? Lin Ming. Kamu. Aku tahu. Reaksimu cukup cepat. Siki. Ini bisa kujelaskan. Di sini terlalu banyak mata. Kakek. Aku perlu bicara dengan Siki dulu. Aku pergi dulu. Cepat pergi. Di luar sana, main tangan seenaknya. Apa bedanya dengan bandit dan preman? Mau apa langsung? Kenapa sih harus menikah? Menikahlah. Kamu ini. Selain kamu, siapa lagi? Menikahimu tanpa izinmu. Itu salahku. Tapi aku juga tidak punya pilihan. Tidak ada pilihan. Kamu juga jadi koma. Keluarga Sue. Kau benar-benar ambisius. Berani mengirim seorang penipu untuk menipuku. Rencanamu adalah bekerja sama dari dalam dan luar. Untuk mengambil alih keluarga leling kami. Aku sama sekali tidak pernah berpikir seperti itu. Kau tidak berpikir begitu? Kau berencana menikahi seorang vegetatif sejak awal. Motifmu jelas tidak murni. Sebelum pernikahan. Aku juga tidak tahu kau adalah seorang vegetatif. Kalian sudah tahu dan hanya menunggu aku mati cepat. Lalu mewarisi hartaku dengan cepat. Benar, kan? Menggantikan keluarga Sue untuk menikah masuk. Memang ini salahku. Jika kamu tidak setuju dengan pernikahan ini. Kalau begitu kita cerai saja. Aku tidak setuju. Sebenarnya apa yang terjadi? Kakek, aku yang salah. Aku bukan Sue Zikuan. Aku cuma anak dari pelayan keluarga Si. Aku sudah menipu kalian. Atas kebaikan selama ini. Merawatku. Semua barang yang Tuan berikan padaku. Akan kukembalikan semuanya. Banyak merepotkan selama ini. Sungguh maaf. Mei Mei. Siapa latar belakangmu tidak penting.
Dia bukan anak pembantu di rumahku. Lim Ming, kau tidak merawat istrimu yang koma itu. Malah datang ke tempat mewah seperti ini? Malah datang ke tempat mewah seperti ini? Orang sepertimu saja bisa datang? Baru beberapa hari tidak ketemu, jadi semakin berani ya? Oh, jangan-jangan, ini keberanian. Dari istrimu yang koma itu? Iya, kan? Aku tanya sama kamu tentang orang koma. Rasanya main-main gimana? Asyik. Pakai baju kelihatan kayak orang. Baru buka mulut langsung ketahuan aslinya. Di sini bukan rumahmu. Kamu gak lihat-lihat. Ekspresi mereka lihat kamu tuh gimana? Jangan kira kamu. Ada keluarga Syamu yang jadi backingan. Kamu jadi hebat banget. Lining, aku laporkan kau. Kau seumur hidup. Hanya anak pelayan keluarganya. Hanya bisa jadi anjingku. Heng. Aku baru saja melangkah. Kok sudah jatuh? Ayo ayo ayo, cepat bangun, dingin di lantai. Dasar kau orang kecil. Somong apa lagi? Kalau bukan karena aku, mana mungkin kau bisa seperti sekarang? Hei Sujia. Semakin keras teriakannya semakin bagus. Yang datang ke puncak hari ini. Semua adalah bos besar di industri desain arsitektur. Siapa tahu. Ada yang mengenal kakek Ling. Biar kakek Ling cepat tahu. Kalau aku ini penipu. Juga lumayan bagus. Lin Ming. Teruslah bersikap sombong. Ling Siki. Tidak akan hidup lama lagi. Begitu dia mati. Lihat saja apalagi yang bisa kau sombongkan. Kalau menurut caramu ini. Berarti aku masih bisa sombong cukup lama dong. Bang Xia, kenapa sembunyi di sini? Bikin orang susah cari. Kamu datang pas banget. Lihat, ini siapa? Li Ming. Bukankah hari ini puncak konferensi industri arsitektur? Yang hadir semuanya bos-bos dari berbagai industri. Kok Li Ming juga datang? Coba tebak. Li Ming, aku sudah jelaskan semuanya padamu. Orang yang benar-benar kusuka adalah pemuda berbakat seperti Tuan Sui. Bukan kamu. Kenapa kamu masih terus menggangguku? Sungguh memalukan. Kalau begitu kamu salah sangka padanya. Sekarang dia sudah menikah dengan keluarga kaya. Oh ya, konon kabarnya. Istrinya bahkan masih dalam keadaan koma. Hanya berbaring di ranjang sepanjang hari. Bahkan buang air kecil dan besar harus dilayani orang. Li Ming, kenapa kamu? Dulu aku hanya mengira kamu tidak punya semangat. Tidak kusangka. Kamu bisa merendahkan dirimu sendiri. Sampai seperti ini. Lebih baik kamu pergi saja. Jangan mempermalukan diri di sini. Lihat, tidak, ini bukan tempat untukmu. Kalian orang-orang seperti ini. Bisa tinggal di tempat yang paham situasi minggir. Jika aku tidak pergi, apa yang bisa kau lakukan padaku? Jangan salahkan aku nanti. Satpam. Satpam mana? Cepat usir dia keluar. Apa yang terjadi di sini? Apa yang sedang terjadi? Gaya sekali ya. Kamu adalah Sugito. Dibandingkan dengannya, kamu jauh lebih baik. Bisa kanggap. Kau bilang aku lebih baik darinya itu pujian. Itu juga benar. Li Ming, perempuan ini. Aku tahu. Jangan-jangan kau pakai uang keluarga MU. Lagi main dengan model cantik di luar ya? Kau tidak kenal dia. Buat apa aku kenal dia? Penampilannya cukup menarik. Pinggang dan kakinya. Pasti seru kalau diajak main. Pasti asyik kalau diajak main. Berapa Lin Ming bayarmu? Aku bayar 2 kali lipat. Bagaimana? Aku ini orangnya Lin Ming. Kau mau aku ikut kau? Kau tidak tanya pendapat Lin Ming dulu. Dia, kalau bukan karena keluargaku, Sue, yang menampungnya. Ibunya yang tua dan sakit-sakitan itu. Sudah lama menggelandang di jalanan. Dia itu cuma seperti anjing bagi keluarga kami. Aku suruh dia ke timur. Dia tidak berani pergi ke barat. Orang yang kuinginkan. Berani dia tidak setuju? Ternyata begini keadaannya. Hidupnya di keluarga Sue. Tatapan macam apa itu? Kasihan aku ya? Atau menyesal mengusirku? Sayang, aku bicara denganmu. Lihatlah apa yang dia lakukan. 2 kali lipat tidak cukup, ya. Kalau begitu begini saja. Kalau kau melayani dengan baik, 10 kali lipat juga bisa. Wajahmu mirip seperti katak dikuliti. Berani-beraninya menginginkan angsa. Ini untukmu, bocah. Aku kasih ke lo, ya kan? Berani-beraninya lo mukul aku. Apa bapak lo nggak ngajarin lo? Laki-laki yang mukul perempuan. Itu sampah masyarakat. Bang Xia, lo baik-baik aja kan? Li Ming, lo jadi besar kepala ya? Aku kasih lo waktu 5 detik.
Buat berlutut dan minta maaf ke gue. Gue masih bisa pertimbangin. Soalnya lo nikahin si jelek untuk gue. Demi keadaan sayur. Aku tak akan menghitung denganmu. Sayur jelek. Orangku kapan? Giliranmu untuk menghina. Beri dia maaf dalam 3 detik. Atau tanggung sendiri akibatnya. Minta maaf. Aku tak mau minta maaf. Nanti satpam datang aku lihat. Lim Ming, kamu keterlaluan. Satpam mana? Bagaimana kalian bisa membiarkan orang seperti ini? Bagaimana sistem keamanan kalian bekerja? Yang datang hari ini. Semua adalah orang-orang penting. Kami tidak mungkin karena urusan pribadi Anda mengusir tamu lainnya. Apa yang disebut orang penting? Dia hanya seorang penipu. Bahkan undangan pun tidak punya. Kalian membiarkannya masuk. Jika terjadi masalah. Sial. Bapak ini. Kalau tidak ada undangan, silakan segera pergi. Jangan ganggu ketertiban di sini. Aku tidak punya undangan. Kau cuma wanita kalangan bawah. Mungkin punya undangan. Untuk konferensi puncak konstruksi. Percaya begitu saja. Bagaimana jika aku punya? Tidak mungkin kau punya. Tidur lelap matamu dan lihat baik-baik. Ini bukan undangan, kan? Membuat palsu saja tidak bisa. Biar kutunjukkan padamu. Apa itu undangan asli? Tidak lihat undangan mereka berdua? Undangannya palsu. Cepat usir mereka keluar. Ada apa? Anda pasti ketua Wu, ya? Betul. Anda siapa? Aku Cikuan. Ayahku adalah sahabat karib ayahmu. Sud Jikuan. Siki, kenapa kau datang? Kenal dia? Paman Wu, Tuan Muda Suji ini. Tuan Muda Suji ini. Aku anggap ini menghina aku dan suamiku. Bagaimana seharusnya masalah ini diselesaikan? Apa? Undangan tadi itu. Ternyata khusus dibuat. Pantasan saja berbeda dengan punya kita. Kalau bukan karena ayahnya. Berkali-kali mengundangku. Aku sama sekali takkan memberi surat undangan padanya. Dia berani berbuat lancang di hadapanmu. Ketua Wu bukan seperti itu. Dia itu setan. Orang yang di sampingnya ini. Adalah model muda yang dia selingkuhi. Surat undangan mereka semua palsu. Barusan aku sudah menghajar mereka. Aku sungguh. Ketua Wu, ada apa ini? Berantakan sekali. Tahu siapa dia? Dia cuma model baru. Kok kamu bicara seperti itu padanya? Kenapa kamu membelanya? Model baru. Kau cari mati ya? Dia itu putri keluarga Ling. Pang Yi itu suaminya. Apa? Biasanya sob jagoan. Sekarang kena batunya kan? Apa dia adalah nona besar keluarga Ling? Tidak mungkin. Nona besar keluarga Ling bukanlah orang koma. Bukannya kemungkinan sadarnya sangat tipis? Paman Wu, saya dan suami saya Lin Ming, diutus oleh kakek, untuk menghadiri konferensi puncak ini. Malah jadi kacau seperti ini. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, tidak bisa memberi tanggung jawab pada kakek. Baik, aku tahu. Sekarang juga aku akan beritahu kalangan dalam. Hancurkan keluarga Sue sepenuhnya. Usir dia keluar. Ketua Wu, aku tahu aku salah. Maafkan aku, ya? Direktur Ling, kau jangan mendendam. Aku benar-benar tahu salahku. Kumohon maafkan aku. Lin Ming, lihatlah hubungan kita. Lin Ming, lihatlah hubungan kita. Dari kecil bersama. Aku mohon, kita sebaiknya berdamai saja. Kenapa masih bengong? Cepat seret dia pergi. Mei Mei. Tuan Muda Xie. Dia orang yang terhormat. Saat membuangnya, kita juga harus lakukan dengan terhormat. Sudah, kita bisa pergi. Dasar pengkhianat yang tidak tahu terima kasih. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ayo kita pergi. Dia adalah teman kencan setiawan. Cuma teman kencan setiawan. Baiklah, dia juga adalah cinta pertamaku. Cinta pertamamu? Bersama orang seperti setiawan. Bergaul begitu dekat. Ini jelas mengkhianatimu. Pelan-pelan, banyak orang di sini. Yang merasa malu bukan kau. Kau takut apa? Selingkuh saja sudah cukup parah.
bahkan mendatangi korban, untuk pamer di depan mereka. Takut orang yang tahu aibnya. Tidak cukup banyak. Ketua Wu, tolong selidiki latar belakang sosialnya. Perbuatan memalukan yang dia lakukan harus diketahui semua orang. Lin Ming, aku salah. Aku tak ingin mati secara sosial. Kumohon, aku akan memohon pada Direktur Ling. Tolong bantu aku memohon pada Direktur MU. Saat selingkuh tidak tahu salah. Lari ke depan Lin Ming. Saat pamer dan menggertak, juga tidak tahu salah. Sekarang baru tahu salah. Orang. Aku tahu. Aku segera sampai. Kau dan Xiaolin jalan-jalan saja pelan-pelan. Aku ada urusan lain. Aku duluan ya. Makasih untuk barusan. Mereka menghina kamu sama saja menghina aku. Membantu kamu, sama saja membantu diriku sendiri. Jadi tidak perlu berterima kasih. Dulu waktu kamu di keluarga Sue Zikuan sering menindasmu, kan? Mana mungkin dia punya kemampuan untuk itu? Baiklah. Waktu kecil, Sue Zikuan lebih tua dariku. Dia selalu diikuti oleh sejumlah orang. Saat masih SMP, dia sudah bukan lawanku lagi selama bertahun-tahun ini. Dia sudah bukan lawanku lagi selama bertahun-tahun ini. Dia masih sesekali menggangguku. Tapi bagiku itu tidak sakit. Hal sebesar ini. Kenapa tidak kau beritahu aku lebih awal? Seandainya aku tahu lebih awal. Barusan harusnya kusuruh orang memukulinya. Sampai babak belur. Lalu langsung kulempar keluar. Dia pergi dengan selamat tanpa cedera. Terlalu mudah baginya. Orang itu memang punya pengaruh besar. Dia adalah tamu istimewa hari ini. Latar belakangnya sangat kuat. Ketua Wu sudah bersusah payah. Baru bisa mendatangkannya. Direktur Mary. Akhirnya kau datang. Buatku menunggu lama. Bos. Maaf tentang sebelumnya dan juga tadi pagi. Aku tidak bermaksud menipumu. Aku hanya tidak suka orang membohongiku. Asal mulai hari ini, kau mulai sekarang tidak membohongiku lagi. Kaulah suamiku Ling Siki, yang sudah ditetapkan. Sumpah sampai mati tak berubah. Bagaimana mungkin bos? Bersama dengan wanita asing. Pasti salah lihat. Jalanmu pelan sedikit. Aku sudah tidak bisa mengikuti. Kakak, kakimu kan panjang. Mana mungkin gak bisa ngikutin? Aku lagi capek. Nih, jangan asal ngomong. Ah, sudah. Di sini sepi kok. Dibuat dengan bantuan Ai. Kalau kalian berdua tertarik, boleh dicoba. Duh, lo, kenapa kamu gak coba? Katanya kamu tertarik, kan? Aku, bukan arsitek, bukan desainer bangunan. Ngerti apa tentang mencipta? Kamu tidak mengerti. Aku mengerti. Aku tahu aku tampan. Kamu tak perlu terus-terusan memandangiku. Sudah. Cukup bagus, berikan aku satu. Ayo. Coba kamu perkenalkan pada Direktur Mary. Produk kalian. Ini dilukis. Ini dilukis. Iya, tadi ada seorang bapak. Sekitar 30 tahun, tampan. Tingginya 180 cm. Iya, betul. Tidak menyangka. Benar-benar kamu. Aku bisa seperti hari ini. Semua karena jasamu. Kamu pergi tanpa pamit. Untungnya akhirnya aku menemukanmu. Beri perintah, dalam 3 hari aku harus menemukannya. Pak Lim, ada yang cari kamu. Lin Ming, tolong kau urus. Lihat ini. Turun kau dari sini. Aku urus sendiri. Direktur Ling sudah. Jangan main tangan. Bicara baik-baik kalau ada urusan. Direktur Ling sudah menyebarkan urusan kita ke seluruh dunia. Sekarang kemanapun aku pergi, selalu ada yang menunjuk-nunjukku. Aku sampai tidak bisa pulang. Aku dan kamu. Asalkan kali ini, aku dan kamu. Aku bisa janji apa saja padamu. Tolong jangan, Siki. Lepaskan, aku harus lewat. Kamu jelas-jelas berjanji akan mencintaiku seumur hidup. Kamu tidak boleh perlakukan aku seperti ini. Aku mohon, sadarlah. Kita sudah putus. Kita memang sudah putus. Yang harus kau minta tolong adalah TN Sue Sikuan, bukan aku.
TN Lin sudah menelepon 10 kali. Apakah Anda benar-benar tidak mau mengangkatnya? Hei, bukankah kita baru saja melihat semuanya? Itu Nona Yao, yang aktif mendekati. TN Lin hanya tidak menghindar saja. Biasanya dia akan bereaksi cepat, mengapa tidak menghindar? Orang ini pasti ada saatnya lengah. Biasanya ibu, kan cukup bijaksana. Aku baru saja berpikir, jadwal ibu hari ini sebenarnya sudah padat, tapi masih menyempatkan waktu menjenguk Tuan Lim. Bahkan membawa makanan penutup favoritnya. Apakah ibu sudah menyukai Tuan Lim? Ngapain diam saja? Cepat cuci tangan dan makan. Cepat cuci tangan dan makan. Oh baik. Aku. Itu. Itu. Kamu bisa masak juga? Tak disangka masakannya sana ini. Kalau suka, makanlah lebih banyak. Gak apa-apa, gak usah. Biar aku sendiri saja. Aku sendiri. Ini maksudnya apa? Dia tidak akan bisa. Dia sedang menyiapkan kejutan besar, ya? Sudah kuduga dia menyiapkan kejutan besar. Kejadian tadi sore benar-benar tidak disengaja. Kalau kamu karena hal ini, mengusirku keluar dari rumah, aku benar-benar merasa sangat tidak bersalah. Aku akan menahanmu pergi. Kalau kamu adalah. Sofanya lembut, tidak baik untuk pinggang. Terus kemudian, tidak apa, pinggangku kuat, bisa menahannya. Tidur di sofa saja sudah cukup. Liming, kamu. Aku sudah menikah denganmu. Mana mungkin aku dengan perempuan lain? Yang tidak jelas. Kamu tidak percaya? Aku tidak percaya padamu. Tidurlah. Selamat malam. Selamat malam. Apa? Watian juga menghentikan kerjasama dengan kita. Dasar brengsek. Sebenarnya kamu sudah menghina siapa? Kamu datang ke Han untuk apa? Aku. Kamu tidak mau angkat teleponku? Aku terpaksa. Tuan Sio. Aku putus dengan Liming karena kamu. Sekarang aku sudah tidak punya jalan lain. Kamu tidak bisa tinggalkan aku begitu saja. Beraninya kamu menyebutnya lagi. Kalau bukan karena kamu, apa aku bisa bermusuhan begini dengan Liming? Aku belum menghitung utangmu. Kau berani datang minta bantuanku? Cepat pergi dari sini, atau aku tidak akan main-main. Dengar kataku, pergi kau. Sudah begini keadaannya. Membicarakan hal-hal itu lagi. Sudah tidak ada artinya. Karena Nona Agung Liling demi Liming. 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 Baru saja berani mengincar keluarga kita. Cikuan, kapan-kapan kau pergi beli beberapa barang. Datang ke rumah Liming untuk minta maaf. Pergi ke rumah Liming dan minta maaf. Aku bicara tapi kau tidak dengar. Dasar kau brengsek. Kau mau melakukan apa lagi? Sudahlah. Ayo duduklah. Ini semua karena kau memanjakannya. Berharap aku meminta maaf pada Liming. Di kehidupan selanjutnya saja. Sud Jikuan, bukannya kamu sedang sibuk belakangan ini? Kamu kan sudah mendapatkannya. Perhatian Nona MU. Pria malas yang mengandalkan wanita. Liming, kamu sombong apa? Bukannya kamu juga mengandalkan orang tuamu? Baru bisa seperti sekarang. Aku mengandalkan istriku. Kita berdua. Ambil kartu ban ini. Pergi dari Ling Siki. Tidak kusangka, aku Ling Ming Siang. Bisa diusir begitu saja suatu hari nanti. Kalau boleh tanya, di dalam kartu ini, ada berapa uang? 5 juta. Kau dan ibumu yang sakit parah itu,
Sudah hidup enak selama 10 tahun. 5 juta. Banyak sekali. Kau tahu gedung di belakangku ini? Berapa nilainya? Gedung ini lagi berharga. Itu juga bukan milikmu. Musiki seharusnya. Istriku. Gedung ini sebenarnya juga harusnya menjadi milikku. Kamu cuma pahami situasi. Cepat kosongkan posisimu untukku. Asal semuanya kembali ke tempatnya, semua masalah langsung bisa diselesaikan. Kamu. Kalau begitu jangan salahkan aku kalau aku tidak kenal basa-basi lagi. Apa orang tuamu tidak pernah mengajarmu? Menunjuk orang dengan jari itu sangat tidak sopan. Aku tunjuk sekali lagi. Mau apa kau? Lepaskan. Tidak mau apa-apa. Akan menggantikan orang tuamu memberi pelajaran padamu. Kalian melongo untuk apa? Makan yang kering. Berani-beraninya kalian menyentuhnya sedikit saja. Coba. Berani-beraninya kalian menyentuhnya sedikit saja. Coba. Kau tidak apa-apa? Masih kata-kata yang sama. Dia tidak punya kemampuan itu. Pelajaran untukmu masih kurang? Kau berani cari masalah dengan Lining? Perkataanmu ini salah. Aku melakukan semua ini. Bukankah untuk kebaikanmu? Oh, lalu jelaskan apa maksudnya untuk kebaikanku? Cuma anak seorang pelayan. Statusnya rendah. Mana mungkin aku bisa cocok dengan Direktur Ling? Kalau menurutmu, baru pantas untukku. Tentu saja aku dong. Aku kok merasa Lin Ming jauh lebih baik darimu. Dia, tidak mungkin. Pertama, wajahnya lebih tampan darimu. Tinggi badannya. Sepertinya juga sedikit lebih tinggi darimu. Lagi pula, dia juga lebih baik hati darimu. Lebih bijaksana darimu. Tidak akan merendahkan yang lemah dan memuji yang berkuasa. Mengintimidasi yang lebih lemah. Selain latar belakang keluargamu. Apalagi yang bisa kau banggakan? Dan aku juga. Kau hanya punya 3 menit. Dengan kondisi seperti ini, dari mana kepercayaan dirimu? Bagus. Nanti kita lihat hasilnya. Ada apa? Bukan apa-apa. Cuma tiba-tiba sadar. Sayang, kamu sangat gagah. Bersama kamu, aku merasa sangat terlindungi. Kamu ngomong apa sih? Terus-menerus. Tapi tidak terlalu menakutkan. Menusuk hati orang itu kejam. Sepertinya harus cari cara yang bisa selesaikan semuanya sekaligus. Ngomong-ngomong, kok tiba-tiba kamu datang? Itu, aku cuma lagi lewat sini. Kebetulan lewat. Kalau gitu, kamu kemarin. Kemarin dulu. Sama 3 hari lalu. Sudah bilang cuma kebetulan lewat ya cuma kebetulan lewat. Banyak banget pertanyaannya. Oke oke oke. Kamu cuma kebetulan lewat. Ya berarti cuma kebetulan lewat. Kamu. Ayo kita makan bersama. Aku sudah cari satu restoran. Seharusnya cocok dengan seleramu. Gak usah pilih-pilih, yang penting ada yang bisa dimakan. Bu Mary. Itu, orang itulah yang sedang Anda cari. Di seberang itu istrinya. Nona Ling Siki, putri sulung keluarga Ling. Tunggu di sini, aku akan segera kembali. Baik. Sudah kuduga. Hari ini aku terus merasa, ada yang mengikutiku. Ternyata orang-orangmu. 3 tahun tidak bertemu. Kata pertamamu padaku. Ternyata ini. Jangan menangis. Waktu itu saat aku pergi diam-diam. Aku takut melihat kalian menangis. Setelah kamu pergi, semua orang mencarimu. Kami terus menunggumu. Pulanglah bersamaku. Saat masih muda dan tak tahu apa-apa. Merasa seperti orang paling hebat. Cukup menyenangkan juga. Tapi setelah benar-benar menduduki posisi itu. Apa yang sebenarnya aku inginkan? Aku puas dengan hidupku sekarang. Jangan kau lupakan itu. Tanpa bimbinganmu, aku takkan punya semua yang kumiliki hari ini. Sekarang setelah akhirnya kutemukan kau. Kau menyuruhku pergi. Aku tidak bisa melakukannya. Kau benar-benar. Begini saja. Jika kau ingin membalas kebaikanku, bantu aku lakukan satu hal. Hari ini kau menyuruh orang mengikutiku.
Pasti kau sudah tahu Sue Zikuan. Apa maksudmu? Dia berulang kali menggangguku. Tidak takut ancaman. Tapi, aku langsung marah melihatnya. Bantu aku singkirkan dia. Utang budimu padaku akan lunas. Bagaimana kau ingin menyelesaikannya? Aku pasti akan menyelesaikannya untukmu. Serahkan saja padaku. Dia adalah yang jual asuransi. Asuransi. Yang jual asuransi. Pakai Chanel, jam tangan Patek Philippe. Laibau. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Pak Jiang, produk kami ini adalah produk dari perusahaan kami yang punya tingkat pembelian ulang tertinggi. Aku tahu kondisi pasar kita sekarang. Semua orang susah cari untung. Kamu mengertilah aku sedikit. Aku untung sedikit saja. Aku berteman denganmu, boleh tidak? Produk kami ini benar-benar bagus. Kamu bisa coba dulu. Pak Sio, kali ini sudahlah ya. 50%? Bercanda apa? Proyek dengan Roy serendah ini. Dikasih gratis pun aku nggak mau. Bukannya sudah bilang. 100%. Hari ini kamu invest satu untukku. 10 juta. Sebulan lagi aku akan kembalikan 15 juta padamu. 15 juta. Percaya atau tidak, terserah kamu. Permisi, boleh kenalan? Namaku Sutanto. Tuan Sutejo. Halo, ada perlu apa? Proyek yang barusan kamu, bisa kita bahas lebih lanjut? Ikannya sudah naik, ikannya sudah terkail. Direktur Lim, seperti yang Anda perintahkan, properti yang dibeli untuk ibumu, sudah selesai direnovasi. Bisa ditempati segera. Kerjamu bagus, bekerja untukmu adalah tugasku. Dulu, ibu selalu ingat kebaikan keluarga Siak. Tidak peduli bagaimana caraku. Dia tidak mau meninggalkan keluarga Siak. Sekarang aku dipaksa menikah masuk. Ini untuk membalas jasanya. Melihat sifat asli keluarga Siak. Sekarang kita punya tempat tinggal sendiri. Beliau